Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali akan membacakan kitab Mukhtasar Hadis Shiyam Ahkamun wa Adabun, buah karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita sudah sampai kepada hadis yang kelima. Langsung saja kita bacakan hadisnya. Al-Hadisul Khamis, hadis yang kelima, fi Qiyami Ramadan, tentang menghidupkan malam bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man qama, barang siapa yang mendirikan salat malam, maksudnya qama, menghidupkan malam Ramadan dengan salat, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala, ghufira lahu, diampuni baginya, ma taqaddama min zambihi, dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaihi. Al-hadisu, hadis ini dalilun, merupakan dalil ala fadli qiyami Ramadan, tentang keutamaan menghidupkan malam bulan Ramadan dengan salat. Wa annahu dan menghidupkan salat dan salat di malam, dan salat menghidupkan malam di bulan Ramadan, min asbabi, termasuk sebab-sebab maghfiratiz dzunub, diampuni dosa-dosa. Wa man shallat tarawih, barang siapa shalla, yang salat tarawih, salat tarawih, kama, sebagaimana bagi yang sebagaimana selayaknya, faqad qama Ramadan, maka dia telah mendirikan malam bulan Ramadan. Wal maghfiratu, dan ampunan, masyrutatun biqaulihi, disyaratkan, ada syaratnya, dan ampunan tersebut didapatkan dengan syarat biqaulihi, dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan ihtisab. Wa mana iman, yang maksud dengan imanan, ai musaddiqan, membenarkan, biwa'dillah, meyakini, membenarkan janji-janji Allah, wa bi fadlil qiyam, keutamaan pahala yang didapatkan dari keutamaan tentang mendirikan malam bulan Ramadan, wa azimi ajrihi, dan besarnya pahalanya, indallahi ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ihtisaban, dan mana ihtisab, ai muhtasiban, ini mengharapkan as-sawaba, mengharapkan pahala, indallahi ta'ala, mengharapkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, la biqasdin akhar, tidak dengan tujuan yang lain, min riya, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung, wa nahwihi, dan yang semacamnya. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuraghibu fi qiyami Ramadan, memotivasi kami, menghasung kami untuk menegakkan malam-malam bulan Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan, min ghairi an ya'muruhum bi azimatin, min ghairi, tanpa memerintahkan mereka dengan tekad yang kuat. Summa yaqul, kemudian Rasulullah SAW bersabda, jadi pada awalnya Rasulullah SAW hanya memerintahkan para sahabat untuk memotivasi para sahabat untuk menghidupkan malam, menegakkan malam bulan Ramadan tanpa tekad, tanpa ada penekanan. Kemudian beliau tekankan, summa yaqul, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lalu beliau bersabda, memberikan penekanan tentang keutamaan menegakkan malam bulan Ramadan dengan salat, dengan motivasi pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau muslim, maka bagi setiap muslim hendaknya an yahriso, bersemangat, ala salatit tarawih, bersemangat untuk melaksanakan salat tarawih ma'al imam, bersama dengan imam. Wala yufarritu fi syai'in minha, dan tidak meremehkannya, wala yufarritu, dan tidak meremehkan, fi syai'in minha, sedikit pun dari salat tarawih, tidak meremehkan salat tarawih itu sedikit pun.
Wala yansharif qabla imami, dan tidak pulang sebelum imam, tidak pergi berpisah dari jamaah sebelum imamnya uh, menyelesaikan sholat. Walau zada ala ihda asyrata aw salasa asyrata raka'atan. Meskipun imamnya sholatnya lebih dari 11 atau lebih dari 13 rakaat. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imam, barang siapa yang menegakkan salat di malam bulan Ramadan bersama dengan imam, hatta yang sarifa, sampai imam tersebut menyelesaikan salatnya, kutiba lahu qiyamu lailatin, maka dituliskan pahala bagi orang yang ikut salat bersama imam, pahala salat semalam suntuk. Wal muradu bin sirafil imam, yang dimaksud dengan insirafil imam, apa yang dimaksud dengan insirafil imam? Apakah cuma sekedar imamnya berpaling atau pergi? Yang dimaksud dengan insiraful imam adalah inqidaus shalah, jadi selesainya salat bersama dengan imam. La lan sirafal imami al awwali, bukan uh, bergantinya imam yang pertama. Iza suliyat bi aksari min imamin, kalau sholat tersebut diimami dengan imam yang lebih dari satu, misalnya imamnya 2 atau 3, ketika imam yang pertama menyelesaikan sholatnya, bukan berarti itu yang dimaksud insiraful imam, akan tetapi ketika semua imam itu telah menyelesaikan sholat yang sampai sholat yang terakhir. Jadi kalau imamnya 2, misalnya imamnya pertama mengimami separuh pertama, kemudian separuh kedua imam yang kedua, maka ketika imam yang kedua menyelesaikan sholat, maka ini yang dinamakan dengan inqidaus shalah, berarti setelah selesai sholat. Wa ma hiya illa layalin ma'dudah, dan malam-malam tersebut hanya malam-malam yang singkat, terbatas, yagtani muhal akil qabla fawatiha, yang akan orang-orang yang berakal, orang-orang cerdas akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya qabla fawatiha, sebelum waktu tersebut hilang. Qala Abu Daud mengatakan, qila li Ahmad wa ana asma', saya mendengar ada seorang yang berkata kepada Imam Ahmad, saya mendengarnya, yuakhirul qiyam, yakni tarawih, diakhirkan salat malam, salat tarawih, yakni tarawih, ila akhiril lail. Maksudnya ini pertanyaan, apakah apakah bagus, apakah baik mengakhirkan salat tarawih sampai akhir malam menjelang sahur mungkin. Kata Imam Ahmad, la, tidak, sunnatul muslimin ahabbu ilaih, sunnahnya kaum muslimin lebih saya sukai, kata Imam Ahmad. Maksudnya dikerjakan di awal malam bersama dengan kaum muslimin berjamaah. Wa iza gharaba al-insanu an yusalliya ma kutiba lahu waqtas sahri, wa iza gharaba al-insan, jika seseorang ingin an yusalliya salat ma kutiba lahu waqtas sahri, sesuai dengan kemampuannya ketika waktu sahur, yang dia mampu ketika waktu sahur, jadi dia ingin sholat di akhir malam menjelang waktu sahur, sholat dengan apa yang bisa dia kerjakan di waktu tersebut, فَإِنَّهُ لَا يُوتِرَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ مَرَّةً أُخْرَى, maka dia tidak perlu witir lagi di sholatnya tersebut ketika di waktu sahur. Bal yaktafi bi witrihi ma imami, bahkan seharusnya dia yaktafi, mencukupkan biwitrihi, dengan witirnya ma'a imami, bersama dengan imam, fi salat tarawih, ketika dia salat tarawih awalal laili, ketika di awal malam. Lima warada fi hadis Talq bin Aliyin, berdasarkan penjelasan yang ada dalam hadis yang Talq bin Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kalau Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi witir hanya dikerjakan satu malam, satu kali, tidak ada witir yang kedua. Wa amma hadis Ibnu Umar, adapun hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ij'alu akhir salatikum bil laili witran, jadikan akhir salat kalian pada malam hari itu witir. Ij'alu, jadikan,
akhir sholat kalian pada malam hari itu witir. Bahwa mahmulun, maka ini kita bawakan alaman sholat kepada orang yang sholat di akhiril laili, di akhir malam, walam yutir, dan dia tidak mengerjakan sholat witir fi awalihi, di awal malam. Jadi dia belum sholat witir sama sekali di malam tersebut, hanya saja dia mengakhirkan sholat di akhir malam, maka ini dia jadikan sholat witirnya sholat yang terakhir. Wal amru fihi mahmulun ala nadmi, dan perintah di sini kita bawakan kepada anjuran, pada sunnah, kepada mustahab, tidak laisa walaisa alal ijab, tidak, perintah di sini tidak kita bawakan kepada hukum yang wajib. Fala yalzam, tidak fala yalzamu khatmu salati akhiril laili bil witri, tidak mesti menutup salat malam itu dengan salat di malam hari, salatu akhiril laili bil witri, tidak mesti. Bidalilin, berdasarkan dengan dalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ba'da witri, salat ba'da witri, setelah witrinya, di akhiril laili, di akhir malamnya. Wa yasallama al-musalli minal witri fal. Maksudnya di sini adalah ada dua riwayat. Yang pertama menyebutkan bahwasanya, riwayat yang pertama menyebutkan bahwasanya jadikan akhir salat kita witir. Tapi di riwayat yang lain ada perbuatan Nabi SAW, beliau salat witir beliau salat lagi setelah salat witir. Jadi ini bisa kita jamak, bisa kita gabungkan dua hadis ini. Yang pertama mahmulun ala man shalla fi akhiril lail. Maksudnya di sini hadis yang pertama ini, jadikan witir itu sebagai akhir salat kalian, itu kita bawakan kepada orang yang sholatnya di akhir malam dan dia belum witir sama sekali. Dan perintahnya di sini ketika Nabi SAW memerintahkan ini tidak perintah yang sifatnya wajib, tapi sifatnya sunnah, mustahab. Karena Nabi SAW dalam kesempatan yang lain ternyata beliau sholat witir lagi setelah sholat lagi setelah sholat witir. Jadi semuanya tidak ada pertentangan, bisa digabungkan. Wallahu a'lam. Kemudian mu'allif mengatakan, wa iza sallamal musalli, ketika seorang yang salat itu dia mengucapkan salam minal witri, dari setelah ketika mengucapkan salam dari witirnya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jemaah yang salat mengatakan qal subhanal malikil quddus, mengatakan subhanal malikul quddus alasan 3 kali, wa yarfa'u sautahu bisalisah, dan mengangkat suaranya di yang ketiga. Wallahu alam, saya belum mendapatkan contoh penjelasan yang detailnya, prakteknya langsung. Tapi kalau dari zahirnya, dari yarfa'u sautahu bisalisah, mengangkat suaranya, bisa dikatakan subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus. Mungkin agak ditinggikan suaranya di ucapan yang ketiga. Liuru di zalika ani Nabi SAW. Karena hal tersebut datang berdasarkan penjelasan dari Nabi SAW. Wallahu a'lam. Allahumma qis qulubana min raqadatil amal. Di akhir seperti biasa, di akhir penjelasan hadis, Syekh Abdullah bin Fauzan, Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, beliau berdoa Allahumma qiz qulubana min raqadatil amal. Ya Allah, bangunkanlah hati-hati kami dari tidur yang panjang, dari tidurnya matinya harapan kami. Wa zakirna qurbar rahil wa dunuwar ajal, dan ingatkan kami akan singkatnya perjalanan di dunia ini dan akan tentang dekatnya kematian. Wasabit qulubana 'alal iman, dan kuatkan hati kami dalam keimanan. Wafiqna lisalihil a'mal, dan berilah kami petunjuk taufik untuk melaksanakan amal-amal saleh. Waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin, dan ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, dan semua kaum muslimin. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya untuk pembacaan hadis yang ke-6. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.